Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apa saja. Silakan Anda pilih kapan saja ingin menonton tayangan ini. Berita hari ini akan dibuka dengan berita pembangunan desa di seputaran Kabupaten Pacitan. Oke, pemirsa. Loh, terbalik pemirsa. Kameranya di sini. Berita ini dipancarluaskan melalui Asri TV. Aman, sehat, rapi, tentunya indah. Berita pertama akan saya bawakan oleh saya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kali ini kita akan mencoba jalan-jalan, bahasa kerennya itu walking, hunting, mengunjungi salah satu desa, yaitu Desa Sumberharjo yang ada di Kecamatan Pacitan. Berikut kita akan saksikan tayangannya, tapi bukan gentayangannya. Desa Sumberharjo salah satu lukisan Tuhan yang sangat indah. Setiap jengkal Desa Sumberharjo adalah sebuah pesona kekayaan yang luar biasa. Kekayaan alam, keramahan penduduk, tawa ceria anak-anak, sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Desa Sumberharjo merupakan satu dari 25 desa dan kelurahan di Kecamatan Pacitan. Penduduk desa kami ada 537 kakak dengan jumlah penduduk 1.705 jiwa yang dibagi menjadi 2 rukun warga atau RW dan 13 rukun tetangga atau RT. Dengan mata pencaharian, bertani, pedagang, wira swasta, PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Pemerintah Desa Sumberharjo memiliki visi bersama membangun Desa Sumberharjo yang adem ayem, adil, dan sejahtera. Dan misinya, 1. Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. 3. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. 4. Meningkatkan kegiatan kepemudaan, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan pembangunan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah. 6. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, kepribadian, dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama. Saat ini pemerintah Desa Sumberharjo dipimpin oleh Bapak Haryadi, Kepala Desa ke-8 dengan periode kepemimpinan masa bakti tahun 2012 hingga tahun 2018. Kira-kira abad ke-17 utawi 1700 panjenengane Pangeran Mangkubumi kalian abdine sing kinasih aran Strakatipa wonten ing mriki kawontenanipun taksih gung liwang-liwung alas gedhe ri bebuntutan. Mila panjenengane Pangeran Mangkubumi karo Strakatipa sak penderek sayah karo babat tanah ana ing daerah kene. Lah babat alas ning daerah kene teka sak iring-iringe alas saiki jenenge alas Watu Lakar.
anggenipun babat amargi dereng wonten margi ingkang kangge lumampah. Mila kendel ngaso kalian inggih menika Stra Ketipa sak penderekipun. Lah kangge ngilangi sayah kala wau, panjenenganipun Stra Ketipa akhire manggihaken salah setunggalipun wowowan. Kawontenan wowowan menika naminipun Pace utawi tiyang Jawa ngarani bentis. Lah Pace kala wau lajeng dipun damel rucuh utawi damel segeran kalian Stra Ketipa, dipun aturaken panjenenganipun Pangeran Mangkubumi. Lajeng kadahar rumaos seger sariranipun panjenenganipun Pangeran Mangkubumi amargi sak sampunipun ngunjuk utawi dahar Pace kala wau. Mula sangka tembung Pace iku rejaning jaman tlatah kene lan sak kiwa tengene tak jenengake Pacitan. Lajeng critanipun anggenipun Craki kala wau dipun wastani. Sarehne ning kene kowe iku Craki ya kene weh ana jeneng. Lajeng dipun paringi jeneng sangka tembung Craki kala wau dados Craken. Sumberharjo nemoni karaharjan amargi masyarakat anggenipun ngidam-ngidamaken gadah SD utawi sekolahan utawi gadah kangge tempat ibadah sampun kaleksanan. Mila para winasis nalika semanten lajeng dipun rubah dadosipun Sumberharjo kangge pengeling-eling hasil sumberipun. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang paling istimewa, yaitu Kepala Desa Sumberharjo yang akan menjelaskan lebih dalam tentang apa saja yang terkait dan yang ada di Desa Sumberharjo. Let's go, let's go, let's go. Assalamualaikum Pak Haryadi. Waalaikumsalam Mas Antoni. Gimana kabarnya Bapak pada hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ini Bapak Haryadi adalah Kepala Desa Sumberharjo, benar Pak Haryadi ya? Benar Mas. Yang pertama Pak Haryadi, apa saja yang telah Bapak lakukan dalam bidang pemerintahan Desa Sumberharjo? Dalam pemerintahan Desa Sumberharjo berupaya memperbaiki administrasi, sarana dan prasarana desa agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Untuk mewujudkan misi pertama pemerintah Desa Sumberharjo, yaitu profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta misi ketiga yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Saat ini pemerintah Desa Sumberharjo memprioritaskan pemenuhan sarana prasarana pelayanan masyarakat dan sarana prasarana pemerintahan desa. Adapun sarana dan prasarana pemerintahan desa yang berada di Desa Sumberharjo diantaranya adalah gedung kantor desa, gedung pertemuan atau balai desa, kantor badan permusyawaratan desa, kantor badan usaha milik desa Sumber Maju, kantor tim penggerak PKK desa, kantor lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pos Babinsa, kabin Kamtipas, serta perpustakaan desa Kriya Pustaka. Sebagai perwujudan demokrasi dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, Badan Permusyawaratan Desa bersama pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, serta perwakilan masyarakat miskin sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Musyawarah desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sumberharjo bersama Badan Permusyawaratan Desa Sumberharjo antara lain musyawarah desa untuk penataan desa, musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan desa, musyawarah desa untuk pembahasan kerjasama desa, musyawarah desa untuk pembentukan badan usaha milik desa, serta musyawarah desa untuk pembahasan mengenai pengelolaan aset desa. Sebagai komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Desa Sumberharjo,
pemerintah Desa Sumerharjo melakukan berbagai inovasi sebagai berikut. Pertama, pelayanan administrasi satu pintu, yaitu pelayanan administrasi cepat, efektif, dan efisien atau disingkat dengan PACE. Fokus pelayanan ini adalah pelayanan dalam bidang administrasi, di mana masyarakat Desa Sumerharjo yang ingin mendapatkan dokumen administrasi yang sifatnya tidak membutuhkan kehadiran pribadi yang bersangkutan, cukup mengurus di kantor desa. Untuk selanjutnya perangkat Desa Sumerharjo yang akan mengurus ke birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kedua, pelayanan 24 jam dengan sistem piket. Ketiga, pelayanan pemerintahan desa berbasis IT. Dan keempat, pengelolaan keuangan desa pemerintah Desa Sumerharjo mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yaitu dengan memasang papan informasi pengelolaan keuangan desa di setiap pos kamling dan website atau blog pemerintah Desa Sumerharjo. Untuk melaksanakan misi yang keenam, yaitu mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, dan memiliki keimanan, serta memantapkan kerukunan umat beragama, pemerintah Desa Sumerharjo telah menyusun Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 tentang tata tertib kemasyarakatan desa yang di dalamnya mengatur hubungan kehidupan sosial masyarakat Sumerharjo, serta surat himbauan kepada lembaga pendidikan non-formal untuk memasukkan kurikulum seni budaya dan kearifan lokal untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya yang ada di Desa Sumerharjo. Dalam bidang kewilayahan, apa saja yang dilakukan oleh Desa Sumerharjo, Pak Haryadi? Kami berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola dan mempromosikan potensi yang ada di Desa Sumerharjo. Nah, selanjutnya kita saksikan tayangan yang akan lewat berikut ini. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Desa Sumerharjo memiliki berbagai macam potensi yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Adapun potensi Desa Sumerharjo diantaranya adalah sektor primer yang meliputi pertanian dengan komoditas padi, kedelai, ketela, pisang, dan kelapa, perikanan, dan peternakan. Sedangkan sektor sekunder diantaranya adalah industri makanan olahan, industri konveksi, industri kerajinan, dan produk daur ulang, serta industri batu bata. Sedangkan di sektor tersier diantaranya adalah jasa keuangan, yaitu UP2K, Koperasi Wanita, UPK BNPM, Koperasi Syariah, dan PUAP. Dalam upaya mencapai misi yang kedua, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, dan misi kelima, yaitu meningkatkan pembangunan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah Desa Sumerharjo berupaya mengembangkan berbagai potensi yang ada melalui penyusunan berbagai kebijakan. Misalnya, penyusunan roadmap pengembangan produk unggulan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, pelatihan kepada pelaku UMKM, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pacitan, serta kerjasama dengan pemerintah desa lain dan pihak ketiga dalam rangka pemasaran produk unggulan desa. Pemerintah Desa Sumerharjo juga mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan inovasi oleh lembaga dan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Salah satu pemanfaatan teknologi tepat guna oleh kelompok masyarakat adalah penggunaan pupuk organik cair atau yang populer disebut dengan pupuk kocor yang berasal dari limbah ternak dan pupuk kompos yang berasal dari fermentasi limbah batang pohon pisang untuk menyikapi kelangkaan pupuk dan menekan biaya produksi. Saat ini petani di Desa Sumerharjo yang tergabung dalam organisasi gabungan kelompok tani Sumber Makmur telah memanfaatkan teknologi tersebut. Kenapa kami
membuat dari pupuk kocor ini karena apa? Di setiap petani banyak yang mempunyai ternak, jadi kita manfaatkan, yaitu urinnya bisa menggunakan urin kambing, dan ini untuk sapinya dia menggunakan urin sapi dan kotorannya. Ini karena apa? Nanti bisa menekan pembiayaan untuk produksi pertanian kita, dan juga menekan penggunaan pupuk kimia. Kemudian juga pestisidanya, membuat pestisida nabatinya juga mengurangi penggunaan pupuk pestisida yang sifatnya racun. Jadi nanti di samping yang pertama mengurangi pembiayaan para petani untuk produksi tanamannya, kemudian juga ini tidak mengandung racun, tentunya tanaman lebih sehat, tidak ada efek sampingnya kepada konsumen. Mengingat Kabupaten Pacitan masuk dalam daerah rawan bencana, pemerintah Desa Suberharjo berupaya untuk melakukan tindakan manajemen kebencanaan atau disaster management. Tindakan disaster management yang dilakukan oleh pemerintah Desa Suberharjo diantaranya adalah: pertama, melakukan musyawarah perencanaan identifikasi bencana. Kedua, melakukan sosialisasi peta bencana beserta rambu-rambu bencana. Ketiga, melakukan simulasi dalam menghadapi resiko bencana bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Keempat, pembentukan tim reaksi cepat penanganan bencana yang terdiri dari unsur Satlinmas, tenaga kesehatan, dan PKK di bawah pembinaan oleh Polri dan TNI. Yang kelima, penyediaan tempat evakuasi dan jalur evakuasi. Apa kuwi? Kok mau aku? Kaya wong. Yes. Ayo, yang pas telepon. Ayo. Weh, balik. Selanjutnya yang dilakukan pemerintah Desa Suberharjo dalam bidang kemasyarakatan itu apa saja, Pak Haryadi? Pemerintah Desa Suberharjo berupaya bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk meningkatkan ekonomi, taraf pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Sinergi pemerintah, berbagai lembaga yang ada di desa serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Desa Suberharjo. Untuk mencapai visi yang keempat, yaitu meningkatkan kegiatan kepemudaan, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa Suberharjo mendorong pengembangan kegiatan masyarakat dan lembaga yang ada di desa dalam berbagai bidang seperti kelompok pengajian Uswatun Hasanah,
kegiatan KSP, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, arisan rutin PKK, posyandu balita, dan posyandu lansia yang dilaksanakan rutin setiap bulannya. Salah satu bentuk sinergi antara pemerintah, lembaga di desa, dan masyarakat adalah dengan pembuatan Taman Hatinya PKK di setiap RT yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK desa dan kelompok wanita tani Rejomulyo. Pembuatan Taman Hatinya PKK mempunyai tujuan memanfaatkan tanah pekarangan dan penganekaragaman tanaman pangan untuk meningkatkan pendapatan serta perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Desa Sumerharjo telah menerbitkan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 sebagai dukungan kebijakan terhadap kegiatan tersebut. Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan upaya menjaga kesehatan lingkungan, pemerintah Desa Sumerharjo telah menyusun Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang perilaku hidup bersih dan sehat, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang kegiatan gugur gunung, yang di dalamnya mengatur kewajiban masyarakat untuk melakukan kerja bakti kebersihan 1 bulan sekali di minggu ketiga, serta pembentukan Bank Sampah Nusa Indah. Dengan pembentukan Bank Sampah Nusa Indah, masyarakat Desa Sumerharjo diharapkan memahami mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sejak dini kepada masyarakat, serta pemanfaatan sampah yang bisa didaur ulang menjadi produk kreatif dan bernilai. Pendidikan dan kepemudaan merupakan 2 buah hal yang harus mendapatkan prioritas dalam kebijakan pemerintah. Untuk memberikan taraf pendidikan yang baik kepada warga masyarakat Desa Sumerharjo, pemerintah Desa Sumerharjo secara proaktif mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun Desa Sumerharjo saat ini memiliki beberapa fasilitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yaitu PAUD, SD, SMP IT, dan pendidikan penyelenggaraan madrasah diniyah di sore hari. Dalam upaya pemberdayaan para pemuda, pemerintah Desa Sumerharjo mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Karang Taruna Sumber Kuning. Di antaranya adalah sosialisasi HIV/AIDS, pembekalan life skill, dan memfasilitasi kegiatan kesenian dan olahraga bagi pemuda. Tayangan tadi merupakan bukti nyata pengembangan dan inovasi yang dilakukan pemerintah Desa Sumerharjo bagi masyarakat. Bukan begitu, Pak? Iya. Kedepannya ini Pak Haryadi, apa saja harapan Bapak untuk masyarakat dan Desa Sumerharjo? Harapan saya ke depan masyarakat dan Desa Sumerharjo lebih sejahtera, guyup rukun, adem ayem, sebagaimana harapan Bapak Bupati Pacitan. Nah, pemirsa, gimana? Bagus toh, keren toh Desa Sumerharjo. Ya itulah tadi, ya kita tadi sudah keliling Desa Sumerharjo. Pokoknya keren banget Desa Sumerharjo. Baiklah pemirsa, sekian dulu berita-berita dari Asri TV. Kita akan bertemu dan kita akan berjumpa di lain kesempatan dan tempat dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali. Syuting mana ya? Ayo, madang dhisik. Madang. Iya, kae mangan tenanan.